Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memulai kepada kita di minggu kedua tahun 2025. Sekali lagi selamat tahun baru untuk kita semua, amin. Biarlah hati kita terus hati yang baru di tahun 2025, sehingga ada kebenaran firman Tuhan yang dilengkapi untuk kita melalui ibadah persekutuan di tempat ini, yang ikut ibadah online juga. Shalom, selamat tahun baru. Siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan, dan kita mau bersatu teduh sejenak. Biarlah aku menyanyikan kasih setia Tuhan. Selamanya aku akan memberitahukan kesetiaan-Mu dengan mulku dari generasi ke generasi. Sebab aku telah berkata bahwa kasih setianya akan dibangun selamanya. Di langit Engkau akan meneguhkan kesetiaan-Mu di dalamnya. Aku mengadakan perjanjian dengan umat pilihan-Ku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku. Aku menegakkan keturunan-Mu sampai selama-lamanya dan membangun tata-Mu untuk selamanya. Maka langit akan menyanjung keajaiban-Mu. Ya Tuhan, juga kesetiaan-Mu di antara jemaat orang-orang kudus. Siapakah yang di angkasa yang dapat disetarakan dengan Tuhan? Di antara anak-anak surgawi yang dapat disamakan dengan Tuhan. Elohim adalah yang sangat ditakuti oleh jemaat yang kudus dan digemetarin oleh semua orang di sekelilingnya. Ya Tuhan, Elohim semesta alam, siapakah yang seperti Engkau, yang kuat kesetiaan-Mu mengelilingi, karena kesetiaan-Mu sampai selama-lamanya. Mari kita bersorak-sorai dan bersukacita, sebab Tuhan itu ajaib. Amin. Haleluya, haleluya. Masih dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau beribadah kepada Tuhan Yesus, mengagungkan Dia, sehingga tema YHS Church di minggu kedua ada berkat bersama Abraham. Biar berkat Abraham itu juga terhubung untuk kita semua, amin. Biar berkat dari Abraham itu juga menjadi berkat yang luar biasa untuk gereja Tuhan di tempat ini, untuk pribadi-pribadi kami, untuk keluarga-keluarga kami ya Bapa. Karena kasih-Mu yang melayakkan seluruh hidup kami. Kami mau terhubung dengan-Mu Tuhan Yesus. Thanks the Lord. Katakan pujian, kasih-Mu melayakkan seluruh hidupku, memampukan kami untuk melakukan yang Kau inginkan Tuhan. Kasih-Mu melayakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, ku menggenggam tanganku, ingin lebih pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu mendekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan, kami mau terhubung dengan-Mu. Kami mau terhubung dengan-Mu di surga Tuhan, melalui pujian penyembahan kami di tempat ini Tuhan Yesus. Kasih-Mu melayakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas,
Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas kasih-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Coba saya Datuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu melayakkan seluruh hidup kami. Kasih-Mu melayakkan seluruh hidupku, mampukah ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu. Biarlah kami terus melakukan komunikasi kami kepada Engkau Tuhan, melalui kami menyembah, meninggikan, sehingga berkat Abraham itu ada untuk kehidupan gereja Tuhan di tempat ini. Ada landasan, itu firman-Mu yang hidup Tuhan. Dengan setengah suara katakan, kami mau terhubung dengan-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Thanks to Lord. Biarlah Kau melekat di hati kami. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kami mau terhubung denganmu.
penyembahan-Mu kita mau terhubung kepada Tuhan di surga. Dengan pengagungan-Mu kita mau mengagungkan Yesus dan terhubung kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan melekat di hati kita. Yesus, kami menyembah, kami mau menyembah. Hosana bagi-Mu, Hosana bagi kerajaan-Mu. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan yang dahsyat, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Dan percaya Tuhan di hari yang ke-12 di tahun 2025 ini Engkau terus memberkati kami. Berkat Abraham itu juga terjadi untuk gereja Tuhan di tempat ini di dalam nama Yesus Kristus. Berkat Abraham itu juga terjadi untuk keluarga-keluarga kami jemaat Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau adalah Raja yang mulia yang kami mau agung-agungkan dan kami sorak-soraikan Tuhan melalui pujian-pujian kami. Kami siap untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan jemu-jemu kau berikan senyum kiri kananmu kepada kiri kananmu atau tetanggamu. Kasih senyum yang manis di tahun 2025 ini. Raja mulia, Tuhan pemenang. Raja mulia, Tuhan pemenang. Tuhan pemenang. Bapa
yang kekal, berkuasa selamanya. Segala cipta sujud menyembah, bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Tuhan yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Yesus kita Raja yang mulia, amin. Raja mulia, katakan pujian ini. Raja mulia, Tuhan sebagai pemenang untuk kita. Tuhan pemenang, Dialah Bapa yang kekal dan berkuasa selamanya. Segala cipta sujud menyembah, bagi yang mulia, haleluya, berkuasa selamanya. Katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Tuhan yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Tuhan yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Beri tepuk tangan dengan suara kita kalau Yesus sebagai Raja. Haleluya. Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Tuhan yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Tuhan yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Yesuslah Raja. Sama-sama dengan saya katakan, Yesuslah Raja. Belum kedengaran? Yesuslah Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus kita Raja, amin. Kalau Yesus kita Raja, kita mau diberkati semua di tempat ini, amin. Kita katakan pujian.
kasih setiamu nyata bagi kita. Hikmat kebajikan tersedia untuk kita. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagi sebab Tuhan sanggup ciptakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi atas Tuhanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Setia Tuhan nyata di tempat ini dilimpahi untuk kita semua. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Tuhan sanggup ciptakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku kita diberkati. Amin. Atas sempurna anugerah Tuhan, kita berkati. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita. Tuhan sanggup limpahkan jalannya, dan anugerahnya sangat besar. Sebab Tuhan sanggup limpahkan. Kita mau melompat buat Tuhan kita. Amin. Dan anugerahnya katakan sangat besar. Kita semua diberkati. Amin. Aku dilimpahi karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Ada berkat dari surga untuk kamu. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita diberkati seperti firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 19. Yehova Jireh, sebab kemuliaan Tuhan memberikan kekayaan dan kemurahannya dari surga untuk kita semua. Amin.
Biarlah tema Yes itu menjadi bagian buat gereja Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur punya Tuhan yang sangat luar biasa. Engkau yang memilih kami Tuhan dari kandungan. Dan Engkau yang memberkati kami sebelum kami ada. Kami juga mau menikmati akan firman. Biar firman itu menjadi makanan rohani untuk kami. Sebelum kami ada, Yesus yang menenun, yang memberkati kami serupa dan gambaran. Terima kasih Tuhan. Biar firman Tuhan menjadi kekuatan untuk kita semua, amin. Biar pujian ini menjadi pengantar akan kebenaran firman Tuhan untuk kita diterima berkat. Haleluya Tuhan. Memilihku sebelum ku ada, cemarimu yang menenun sebab gambaranku. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah menyerah, yang mencari diri kita. Aku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Tiadamu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakmu. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Raja. Coba saya datang bangkit berdiri. Aku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Tiadamu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakmu. Yang seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Raja. Yesus, aku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Tiadamu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakmu. Biar seluruh nafasku memuliakanmu. Biar musik memuji Tuhan. Mari kita berdoa kepada Yesus. Kami mau ada berkat Abraham itu terjadi untuk kami Tuhan Yesus.
Kami mau ada berkat Abraham terjadi untuk gereja Tuhan di tempat ini. Biar kebenaran firman-Mu, Engkau adalah Yehova Jireh, Tuhan yang memberikan kekayaan dari surga, kemuliaan dari surga tercurah di tempat ini. Kami terima akan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Kau telah memilih kami di dalam kandungan, Kau telah menuntun kami. Kami mau melepas kehendak kami. Kami mau menerima berkat daripada-Mu Tuhan Yesus. Terus kita sembah Dia. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyembah Tuhan. Jangan kau hiraukan kiri kanan, fokus pada Yesus untuk menyembah Dia. Sembah Dia, sembah Dia. Sejak dulu tak kami bawa hidup kami di altar. selama ini Kau menanti ku akui semua dosaku, ku lepas. Terima kasih Engkau baik. Roh Kudus hadir dengan lembut untuk kita, menguasai hidup kita. Yesus Tuhan Kau Raja. Tak kusangka, sejak dulu kami adalah umat pilihan-Mu Tuhan. Kami mau bawa hidup kami di altar. Kau terus menanti kami untuk mencurahkan berkat dari surga untuk saat ini. Kami katakan, kami mau mengakui segala dosa-dosa kami, sehingga berkat itu tercurah untuk kami Tuhan. semua dosaku, Kami siap untuk menerima firman-Mu. Thanks Lord. Mari kita angkat kedua tangan kita. Ada berkat tercurah untuk kita. Jesus. tak kusangka sejak dulu Kau menuntun hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama
Tuhan kau rajaku. Haleluya, berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya, seluruh tenagamu berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Ampuni segala kesibukan kami selama ini. Kami tidak menyangka Engkau telah menunggu kami Tuhan. Engkau yang senantiasa menanti kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mohon ampun akan semua dosa-dosa kami Tuhan. Kami mau melepaskan semua kehendak kami Tuhan. Agar Tuhan mulut kami setulusnya memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Tuhan, kami berikan tempat yang seluas-luasnya bagi Engkau. Jadikan kami tanah yang subur Tuhan. Kami percaya kami akan tangkap benih firman-Mu Tuhan. Kami mau bertumbuh terus di dalam Engkau. Tuhan Yesus terus pegang hidup kami. Karena kami satu hal kami percaya. Kami hanya bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Boleh refnya tadi yang itu, ku akui semua dosaku sebelum kita benar-benar mempelajarin. Saya nyanyi itu tadi merinding banget. Ku akuin semua dosaku, ku lepaskan semua kehendakku. Ku akui semua dosaku, ku lepas. Hilang lagi. Ku lepas kehendakku. Ya. Jadi itu berurutan. Kalau kita mau kita rela hati mengakui semua dosa, tentunya kita rela hati pula melepaskan semua kehendak. Betul? Terus habis itu biar seluruh. Jadi istilahnya kita baru bisa memuliakan nama Tuhan jika kita mengakui semua dosa kita, jika kita melepaskan semua kehendak Tuhan, jika kita melepaskan semua kehendak kita, maka baru disitulah keikhlasan kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Gitu. Jadi kalau kita memuliakan nama Tuhan tapi kita tetap gandolin dosa, kita tidak melepaskan kehendak kita, berarti kita tidak memuliakan nama Tuhan. Ya, yang dimuliakan apa? Daging kita sendiri, nama kita sendiri. Ya, luar biasa. Yuk kita mulai. Sampai pakai mic. Suara saya udah terlalu bersemangat untuk ini. Amin. Bapak dan Ibu semuanya bisa sudah tahu dan hafal cerita Abraham, betul? Tolong dong, ya. Sudah tahu, semuanya sudah tahu, ya. Kita buka di dalam Kejadian 28 ayat 14 dulu. Yang slide kedua. Oke, ya. Kebenaran percaya Abraham. Kita mau belajar lebih dalam, kita mau melihat dari sisi Abraham dari sisi yang lainnya, bukan seperti apa yang selama ini kita dengar, ya. Kejadian 28 ayat yang ke-14. Dan keturunanmu, keturunan Abraham akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan Abraham akan mengembang ke timur, ke barat, ke utara dan ke selatan, ya. Oleh Abraham dan oleh keturunanmu, keturunan Abraham, semua kaum di muka bumi akan memperoleh berkat. Itu termasuk kita sampai dengan saat ini. Amin. Percaya? Nah, apakah berkat itu ujuk-ujuk mau datang gitu? Tentunya enggak. Maka itu yuk kita pelajarin supaya berkat ini nyampe ke kita. Ya. Oke. Nah, sekarang Bapak dan Ibu pernah berpikir enggak? Abraham itu begitu luar biasa. Dalam Kejadian dan Wahyu, ya, saya lihat sosok tokoh yang disebut sebagai sahabat Tuhan. Sahabat yang mendapatkan julukan sahabat. Itu hanya Abraham. Terus kalau kita lihat historinya Abraham, dia bukan dari keturunan orang yang percaya
Tuhan. Kalau kita lihat ya bapaknya itu Bapak Terah, ayah Abraham, itu adalah penyembah berhala. Ya, saya pelajarin. Bapaknya menyembah berhala, tentunya dia ngajarin anak-anaknya bukan kepada Tuhan kan? Benar. Sedangkan yang lahir procot Kristen aja tidak diajarkan tentang yang benarnya, ya kan? Nah, ini bukan itu. Dan nama Terah sendiri dalam bahasa Ibrani adalah berarti orang tua bodoh atau kambing tua. Nah, ya, Abraham dibesarkan dalam keluarga yang seperti itu. Tapi kenapa Bapak mempercayakan justru dan memilih Abraham? Ya, satu kabar baik kita. Dari sini kita bisa pelajarin. Siapapun kita, dari keturunan manapun kita, bapak ibu kita siapa, nenek kakek kita siapa, ya, itu tidak menjadi masalah bagi kita. Ya, kabar baiknya. Ya. Jadi Abraham dibuktikan, Abraham terpilih. Walaupun dia dari keluarga yang seperti itu. Oke, jadi kabar baik kita. Jangan lihat lagi belakang siapapun nenek moyang kita, itu tidak menjadi pengaruh kita. Ya, itu. Oke. Next. Ini sangat luar biasa, kita akan belajar. Kita buka di dalam Kejadian 12. Ada kelihatan ini? Kelihatan ya? Saya kemarin itu saya pelototin satu-satu yang gambar ini. Ini ya, di sini ada jemputan perjalanan Abraham merah, ungunya perjalanan Ishak, hijaunya perjalanan Yakub, terus habis itu yang apa itu? Coklat, jalan utamanya dia. Kita buka di dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 3 ya. Buka masing-masing. Ada yang mau ke sini? Mau ke sini setelah yang dari Jepang? Kita sama-sama ya Bu. Nah, Yahweh berfirman kepada Abram, keluarlah kamu dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati mereka yang memberkati engkau dan mengutuk mereka yang mengutuk engkau, dan karena engkau semua kaum di bumi akan diberkati. Abram sebagai sosok pribadi yang bukan latar belakang memperoleh pengetahuan tentang Yahweh. Ya. Nah, dia menerima mandat ini. Apakah di situ disebutkan Abraham menawar? Atau dia menanyakan? Atau dia kalau kita bagaimana? Kalau kita tiba-tiba kamu pergi ke sana, ke negeri yang kujanjikan, pasti nanyanya di mana? Ya kan? Terus habis itu kamu ke sini pasti nanyakan kenapa? Gitu. Tapi Abraham tidak sepatah kata pun keluar dari Abraham. Dia disuruh pergi, tinggal. Ya. Nah, kuncinya apa? Padahal kalau kita lihat dari sini, nih dari sini, Abraham tinggal di Haran. Ini enggak ada ya pointernya. Haran ujung sana di utara. Haran, Abraham tinggal di Haran. Pada saat dia menerima perintah dari Tuhan, keluarlah kamu dari negerimu dan sanak saudaramu, itu posisi dia ada di Haran. Ya, posisi dia ada di Haran. Terus dia menerima janji, aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar. Aku akan memberkati. Itu posisinya ada di Haran. Dia posisinya ada di Haran, di sini. Nah, kemudian dia disuruh pergi. Kemana? Ke tanah perjanjian. Ke tanah yang akan kuberikan kepadamu. Hanya itu, tidak disebutkan di mana. Nah, perjalanan dari step pertama, itu dalam Kejadian 12 ayat 5, perjalanan pertama Haran ke Kanaan itu 402 dengan jalan kaki. Ya, terus kemudian dari Kanaan di Kejadian 12-14 dilanjut, disuruh ke Mesir karena ada kelaparan, kemudian ke Mesir. Ya, itu ada 800 kilometer dia jalan.
Nah, terus kemudian dari Mesir, melanjut setelah Mesir sudah ini gara-gara dia mengatakan bahwasanya gara-gara Sarah, ya, itu kemudian dia nyampe di Negeb 587 kilometer. Jadi dari Haran sampai dengan Negeb itu 1789 kilometer dengan jalan kaki. Tanpa kepastian. Nah, tidak ada bantahan sama sekali dengan Haran. Next kedua slide lagi saya akan tunjukkan ya. Ini tadi dari Haran sampai itu. Nih ya. Dari Jakarta saya coba untuk peta nyampe di Banyuwangi ini itu 1080 kilometer. Masih kurang jauh. Jadi kalau di peta itu dari Jakarta nyampe mana? Itu nyampe di pulau di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Baru mencapai di Abraham yang tadi, Abraham jalan kaki. Padahal di sini menurut pengalaman Om Andreas itu sudah setengah mati. Karena dibantu oleh tol aja Jakarta sampai dengan Surabaya ini oke, tapi ini bisa dari pagi sampai dengan malam. Nyampe di sini itu 7 jam sendiri ke Banyuwangi, itu udah setengah mati. Bayangin, Abraham. Ini aja kita maunya kan maksudnya jalan-jalan. Ya Om Andreas ya, happy, tapi udah setengah mati. Ya, kembali lagi next tadi kembali lagi ini hanya sebagai gambaran ya, sebagai gambaran aja biar kita tahu gitu loh. Supaya kita bisa mencontoh siapa Abraham. Jadi poin pertama yang kita pelajarin dari Abraham adalah dia taat. Ya. Terus saya diskusi sama Pak Petrus. 2 kali Abraham pada saat dia masuk ke Mesir, pada saat dia selalu ngomong sama Sarah. Kamu ngaku sebagai saudaraku ya, supaya aku tidak mati karena kamu sangat cantik. Itu bohong kan? Dosa kan? Itu menipu kan? Dosa kan? Nah, itu egois kan? Sampai Firaun ditegur sama Tuhan, dia menerima kutuk loh, gara-gara istilahnya kebohongan Abraham. Tapi tidak ada firman Tuhan yang mengatakan Abraham ditegur, betul? Nah, ini spesialnya Abraham. Nah, kita belajarin ini spesialnya Abraham karena apa? Dia sangat memikat hati Tuhan. Hidup kita kalau kita menjadi anak emas, anak kesayangannya, betapa luar biasanya. Benar? Dan kita adalah keturunan Abraham loh. Gitu. Ya, kita salah satu. Nah, perjalanan yang sedemikian jauh. Terus habis itu jangan di sini udah nyampe Mesir, balik lagi ke Negeb, balik lagi ke Kanaan. Ini ada tanah panahnya. Berapa lagi ini jarak yang harus ditempuh oleh Abraham sampai dengan di tanah Kanaan. Sejarah mencatat, Alkitab mencatat, Abraham tinggal di tanah Kanaan itu Abraham plus Ishak plus Yakub. Pada saat Yakub sudah lahir, ini baru disebutkan tanah perjanjian. Ishak menikah 39. Abram dari Haran menuju ke Kanaan itu usianya 75 tahun. Abram keluar dari Haran usianya 75 tahun. Menerima janji Tuhan yang begitu luar biasa, tidak punya anak sampai dengan 100 tahun, 25 tahun menunggu. Ayo, kalau kita mau diberkati berlimpah seperti Abraham, kita contoh hidupnya. Kita jadikan teladan. Walaupun mungkin kita tidak bisa sesempurna itu. Ya. Tetap percaya. Abraham tetap percaya, walaupun firman Tuhan mengatakan walaupun tidak ada alasan untuk dia percaya. Kita di zaman-zaman yang seperti ini, ya, di ujung-ujungnya akhir zaman, di seperti ini selalu apa? Penuh pertanyaan. Nih, ya, begitu luar biasanya ini, 75 tahun turun ke sini. Ya. Yuk, kemudian kita lanjut. Jadi coba saya kasih gap sedikit untuk merenungkan ya. Jadi
Abram disuruh keluar, ya. Ingat lagi. Yahweh berfirman kepada Abram, keluarlah kamu dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pada saat Abram disuruh keluar, negeri itu belum disebutkan. Negeri itu di mana Abram nggak tahu. Akan kutunjukkan kepadamu. Nah, tapi Abram dengan rela hati, dia meninggalkan sanak saudaranya dan keluar dari negerinya untuk menuju yang akan. Yang akan. Berani nggak kita punya tetap percaya teguh dengan kata akan? Akan loh, belum kejadian, belum pasti. Ya, ya koleksi, berani nggak? Ya, terus yang kedua disebutin, aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Bagaimana mungkin umur 75 tahun belum ada, belum punya anak, belum jelas dari siapa. Terus setelah 100 tahun punya anaknya dikasih satu. Tapi ngomongnya aku akan menjadikan suatu bangsa yang besar. Betul? Logika kita akan menangkap dari satu anak bisa paling banyak berapa orang sih? 20. Dari satu anak bisa melahirkan 20. Kan gak mungkin sampai dengan seluruh bangsa yang besar kan. Nah ini, ya kita belajar dari Abram. Kita diberi kepandaian, kita punya logika yang luar biasa. Ya, tapi ternyata itu semua tidak berlaku saat kita bertemu dengan firman. Gak bisa kita pakai akal kita. Ya. 5 kali 2, 10 jelas. Tapi 5.000 plus 12 bakul. Gak jelas. Ya. Jadi sedikit saya ini, tahun 2025 ini, pada saat di awal bulan, kita sudah susun untuk pembicara. Tapi ada beberapa orang pembicara, itu dia bilang, Bu, aku 3 bulan ini, istilahnya apa? Sabatikal ya. Saya mau mencari kehendak Tuhan. Saya tidak mau dulu menyampaikan firman. Saya mau mencari kehendak Tuhan. Ya, itu yang evangelis yang ini. Nah, karena apa? Di tahun 2025 dan seterusnya, kita benar-benar harus mempersiapkan diri. Gitu. Anak-anak Tuhan benar-benar harus mempersiapkan diri. Karena apa? Anak-anak Tuhan akan menerima hal yang beda daripada dunia. Ya. Dunia boleh berbicara apapun, tapi anak-anak Tuhan beda. Tapi untuk menerima yang beda, itu harus memiliki kapasitas yang besar. Kalau kita sama dengan dunia, berarti kita menerima sama dengan dunia. Tidak ada yang spesial untuk anak-anak Tuhan. Ya. Jadi tahun 2025 inilah saatnya anak-anak Tuhan dinyatakan. Amin. Jangan pakai akal. Tangkap dan percaya. Karena bukan saya yang bicara, tapi itu nubuatan udah banyak hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya kepada Dia. Ya. Nah, kita itu. Yuk, kita lanjut di dalam Ibrani 11. Yuk, kita loncat di dalam Ibrani 11. Ini udah hafal ini pasti ya. Ibrani 11 ayat ke-1 dikatakan, iman adalah kepastian dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Iman adalah kepastian dari segala sesuatu yang diharapkan. Apapun yang menjadi harapan kita. Kita pakai iman kita, percaya kita bahwa itu adalah pasti. Yang belum memiliki tempat tinggal, pasti aku akan memilikinya di tahun ini. Yang belum memiliki apapun yang menjadi harapan, aku pasti akan mendapatkannya. Nah, itu yang dinamakan iman.
Dan bukti itu akan kita melihat. Segala sesuatu yang tidak kita lihat itu akan kita lihat menjadi sesuatu yang nyata. Maka itu dengan kata lain, apa yang rohani akan kita lahirkan secara jasmani. Minggu yang lalu sudah kita terima hal itu. Ya. Nah, terus habis itu ayat yang ke-8 kita loncat. Oleh iman Abraham ketika dipanggil keluar, ia taat untuk pergi ke tempat yang akan ia terima sebagai warisannya, dan ia pergi tanpa mengetahui tempat yang akan dituju. Jadi sebesar itu ketaatan yang kita harus punya terhadap Tuhan. Sebesar itu yang kepercayaan yang kita harus punya kepada Tuhan. Ya. 9. Dengan iman Abraham hidup sebagai orang asing di tanah yang dijanjikan. Di sana Abraham tinggal dengan kemah bersama Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris dari janji yang sama. Sebab ia mengharapkan kota dengan dasar yang kokoh yang dirancang dan dibangun oleh Elohim. Abraham 75 tahun dijanjiin anak. Ishak lahir usia 100 tahun. Kemudian dia tinggal bersama dan Ishak, dia baru tahu tempatnya itu setelah kelahiran Yakub. Kalau enggak salah Ishak dia mempunyai anak Yakub 39 tahun. Coba kalau kita totalin. Ayo. Jadi apapun yang kita imani, jangan terpengaruh oleh waktu. Justru kalau kita tidak cepat-cepat mendapatkan berarti ada something di dalam hidup kita. Ya. Kami di tahun 2025 kami hidup dengan iman. Seperti yang kemarin saya udah lepaskan hal-hal yang menurut orang menjadi besar atau seperti apa. Sekarang saya hidup benar-benar keluarga, kita hidup sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan. Ya. Saya sudah pensiun dari pekerjaan sekuler saya. Yang selalu saya harapkan dan selalu hitung kalkulator karena saya memiliki gaji yang jelas. Tapi saat 2025 udah selesai semuanya, jadi saya sekarang berjalan dengan apa kata Tuhan. Dan itu terbukti, justru di saat Januari saya sangat sibuk sekali. Tidak ada Bapak dan Ibu, firman Tuhan mengatakan apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, itu yang Tuhan kasih. Amin. Ya. Justru saya tidak pernah terpikirkan bahwasanya tiba-tiba ada telepon, dia mau menjadi klien, harusnya seperti ini. Siapa? Apakah saya? No. Kalau pemikiran saya terbatas, paling hanya sebatas orang-orang yang saya kenal. Sebatas orang-orang yang mempunyai kapasitas. Sebatas orang-orang yang menurut saya punya kemampuan finansial. Sebatas apa yang saya harapkan, itu. Jadi apa yang kita pikirkan adalah serba terbatas. Ya. Tapi Abraham dia berjalan, dia tahu benar bahwa Tuhan yang dia sembah itu Tuhan yang tidak terbatas. Dan tiada yang mustahil bagi dia. Walaupun Sarah berkata, apakah suamiku masih gairah? Sarah bilang, dia hopeless. Aku yang seperti ini, apakah masih aku mempunyai anak? Ya. Ya. Sarah mempunyai anak umur 90 tahun, masih produktif. Wah. Jadi di dalam Tuhan tidak ada batasnya. Haleluya. Ya, tidak ada batasnya dalam Tuhan.
Yang sering kali membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kita adalah pikiran kita, logika kita. Kita sudah kotak-kotak sendiri karena inilah menurut kita yang masuk akal. Tapi kuasa Tuhan tidak bisa diselami dengan akal. Abraham tidak menggunakan pikirannya. Jelas-jelas di dalam Ibrani pasal 11 dikatakan, dia menerima perintah itu dia tidak tahu apa-apa loh. Tapi dia melangkah. Ya. Kita harus punya keberanian seperti ini. Setelah kalau kita menerima rema, kita percaya sepenuhnya. Ya. Dari awal tahun 2002 sampai dengan sekarang, saya dan keluarga melihat banyak mujizat. Termasuk anak saya yang bungsu. Dia nggak ngerti cerita kami yang dulu, tapi kakaknya yang cerita. Dia udah boleh bersyukur di saat dia lahir, dia istilahnya ya walaupun waktu itu dia di dalam kandungan dia nggak ngerti, tapi dia betah banget sampai dengan 10 bulan, luar biasa nih anak, gitu, ya. Dia nggak tahu kalau masih di dalam kandungan saya berlari-lari ngejar-ngejar kopaja, dia nggak tahu, tapi dia nikmatin itu. Berarti dia anggap itu mujizat karena dia masih aman dan bisa lahir, ya. Nah, dalam perjalanannya kita ajarin. Yuk. Jadi siapapun kita saat ini, apapun kata orang-orang sekeliling kita tentang kita, tutup semuanya, fokus kepada kehendak Tuhan. Jangan pernah gunakan akal. Aku hanya seperti ini loh, penghasilanku hanya sebesar ini loh, ini loh, terlalu banyak pertimbangan. Ya. Abraham tidak melakukan itu. Ya. Oke, kita lanjut di dalam Roma. Yuk kita lanjut di dalam Roma 4. Kita buka di kitab suci kita di dalam Roma 4. Jadi, ayat 1? Jadi, judul peringkupnya Abraham dibenarkan melalui iman. Jadi apakah yang akan kita katakan tentang Abraham leluhur kita secara jasmani? Leluhur kita secara jasmani berarti masuk akal kan? Ya. Kalau Tuhan sudah berfirman kepada Abraham, olehmu seluruh bangsa akan diberkati. Ya, dan dikatakan di sini kita adalah keturunan Abraham secara jasmani. Bisa diterima akal kan? Berarti kalau kita nanti menerima berkat Bapa melalui Abraham yang secara keturunan kita ada. Berarti tidak ada alasan sama sekali untuk kita tidak percaya. Betul? Kita ini keturunan Abraham. Kita mendapatkan berkat yang sama dengan Abraham. Bisa diterima enggak? Halo? Halo, kok masih bertanya-tanya? Bisa diterima enggak? Nah, karena Tuhan sudah mengatakan olehmu Abraham seluruh bangsa akan diberkati. Itu dikatakan pasti dengan berkat yang sama. Kita sudah dipersiapkan untuk menerima berkat yang sama seperti Abraham. Sekarang masalahnya bukan dari Abrahamnya, dari siapapun, tapi dari kitanya ini loh. Kalau Abraham begitu taat, dia sama sekali tidak menawar, walaupun dia tidak tahu, tapi dia tetap berjalan dan dia percaya sepenuhnya. Pertanyaannya, bisa nggak kita seperti itu? Masing-masing pribadi jawab sendiri, jujurlah terhadap diri sendiri. Ya. Kalau kita bisa memastikan kita seperti Abraham, wes nggak usah lama itu terjadi. Tapi kalau kita ragu-ragu, sebenarnya sekarang berarti jawabannya jelas ya. Kalau kita ragu-ragu, berarti kita ragu-ragu dengan siapa? Dengan diri sendiri. Berarti yang jadi masalah siapa? Diri sendiri. Siapa yang mengendalikan diri sendiri? Nah, berarti sekarang tahu kan masalahnya di mana? Nah ini, selama
ini seringkali yang kita tahu adalah orang lain yang salah sama kita. Tapi sebenarnya letak salah itu adalah diri kita sendiri. Ya. Jadi udah cukup Bapak dan Ibu. Ya. Semua masalah kenapa hidup kita saat ini seperti ini ataupun apapun dan bagaimanapun itu semuanya masalah adalah di diri sendiri. Tadi lagu itu luar biasa. Jika kita mau mengaku dosa kita dengan jujur dan kita melepaskan semua kehendak kita, maka itu kita menjadi pribadi yang dimenangkan. Apakah Abraham ada mikir tentang ini? Enggak loh. Ya. Haleluya, ya. Ayo, jelas ya. Itu alarm untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayat yang kedua, sebab jika Abraham telah dibenarkan oleh perbuatan-perbuatannya, ya. Sebab jika Abraham telah dibenarkan oleh perbuatan-perbuatannya, maka Abraham dapat bermegah tetapi bukan di hadapan Elohim. Tetapi apa yang dikatakan di kitab suci, Abraham percaya kepada Elohim dan hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran kepadanya. Maka dari itu pelanggaran dia aja tidak diperhitungkan. Ya. Nah sekarang kita mau belajar nih percayanya Abraham itu seperti apa. Dari cerita dari sejak sekolah minggu udah kita dengar loh. Ya, sampai dikatakan Abraham adalah bapak yang beriman. Coba sekarang dibandingkan dengan percaya kita kepada Tuhan. Bandingkan percaya kita kepada Tuhan dengan percayanya Abraham kepada Tuhan. Kira-kira kita masuk di dalam 10%? Masuk kita 10%? Ayo. Jadi kita mumpung di masih tanggal yang 12 hari ini di tahun 2025. Ayo. Kita harus, itu semua kuncinya berarti pada diri sendiri. Ya. Kita jujur, percaya kita kepada Tuhan itu berapa persen? Padahal Tuhan minta 100%. Abraham 100%. Nah, kita belajar dari Abraham saja bisa 100%. Yang Abraham saja yang takut mati oleh karena istrinya yang begitu cantik, itu dia bisa 100%. Nah, ayo berapa masing-masing pribadi berapa? Itu menjadi koreksi. Ya. Bapak dan Ibu, kalau kita mau hidup berkemenangan, kita harus benahin diri sendiri. Pertama, berdamai dulu dengan diri sendiri. Sudah enggak berdamai? Karena kita tanpa perdamaian dengan diri sendiri, kita enggak mungkin bisa kontrol. Di Amsal dikatakan jika orang bisa menguasai diri, dia seperti pahlawan yang menguasai kota. Berkatnya udah kota. Oke. Luar biasa. Ya. Ya. Nah, loncat kita. Loncat di ayat yang ke-6. Ya. Bahkan Daud juga mengatakan betapa bahagianya orang yang diperhitungkan oleh Elohim sebagai orang benar meskipun tanpa perbuatan-perbuatan. Berbahagialah mereka yang pelanggarannya dihapuskan dan yang dosa-dosanya ditutupin. Berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Orang yang dosanya tidak diperhitungkan oleh Tuhan seperti Abraham. Karena hidupnya dia benar-benar dia sudah menang. Sebenarnya Abraham ini menang dari siapa? Halo, Abraham ini sebenarnya menang dari siapa? Apakah dari musuhnya?
Abraham menang dari dirinya sendiri. Saat dia disuruh keluar, dia tidak membiarkan logikanya berbicara. Keputusan yang diambil dia taat, dia langsung keluar tinggalkan semuanya. Kemana? Dia nggak tahu, dia tidak izinkan logikanya berkata, wah nanti kamu di jalan kelaparan loh, nanti kamu di sini ada perompak, di sini enggak. Abraham mengendalikan dengan luar biasa pemikirannya dia. Dia berjalan, dia percaya saja. Berani nggak kita hidup seperti itu? Amin. Luar biasa. Ya, berikan sorak-sorai kepada Tuhan. Bapak dan Ibu ya. Saya saat mendapatkan rema untuk firman ini disampaikan. Ya. Itu benar-benar saya bergumul karena apa? Saya enggak tahu gitu karena di sini tidak diceritain lengkap. Ya. Saya berusaha berdoa, Tuhan, kenapa Engkau begitu jatuh hati kepada Abraham? Saya cari itu sosok Abraham itu seperti apa sih? Dia manusia biasa seperti kita juga kok. Dia juga bisa emosi, dia bisa stres kok. Dia bisa takut, dia bisa khawatir. Tapi kelebihan dia adalah dia percaya 100%. Kekurangan kita adalah kita hanya percaya 10%. Itu. Ya. Terus kita akan ngomong, oh iya Abraham kan dulu hidup di zaman yang dulu. Belum ada teknologi, kompetisi juga hanya sedikit, orang dagang pun hanya sedikit, seperti itu. Inilah kenapa kita 10%, karena kita banyak alasan. Karena kita seringkali lebih suka membenarkan diri. Ya. Itu tak terkecuali juga saya, sama. Nah ayo kita sama-sama, kita mengaku semua dosa kita dan melepaskan kehendak kita. Agar kita memuliakan nama Tuhan. Kalau Tuhan dimuliakan apapun yang kita minta jadi. Amin. Tuhan itu hanya butuh kita muliakan. Tapi kita muliakan setulus hati. Kalau kita masih ada kehendak kanan kiri, walaupun kita bilang kita meloncat-loncat, walaupun kita seperti apapun, Tuhan itu tahu. Gitu loh. Manusia bisa kita bohongin tapi Tuhan tidak. Dia menyelidiki hati kita. Ya. Jadi yuk stop semuanya, kita kembali kepada Tuhan. Dan kita akan upgrade iman kita dari seberapa persen menjadi 100%. Amin. Ya, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Jadi jelas ya? Ayo. Mari saya kembalikan kepada yang berwenang di sini. Yuk PAW yuk. Engkau yang luar biasa. Boleh juga lagu tadi yang terakhir Om, biar lebih diresapin. Amin. Saya mau minta tolong untuk Pak Gembala berdoa untuk firman. Baik, untuk merespon firman Tuhan kita akan pujian tak kusangka. Tuhan yang memilih kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau Di altarmu ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui sedosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku.
Tuhan, kita akan pujian Dan ku sangka sejak dulu Kau menuntun hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau. Dengan imanmu katakan, dan ku sangka sejak dulu Kau menuntun hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Raja. Biar seluruh nafasku biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Bapak Ibu, ambil waktu, benar-benar ayo kita lepaskan semua dosa yang menentangin kita. Tahun 2025 ini tahun penentuan. Saya mau meminta semua fokus. Saya udah kirim, mungkin juga sudah dikirim di grup kita yang dikirim oleh Ibu Leni. Saya minta tolong di admin sudah saya kirim. Nah, tolong ditampilkan. Saya ngajak kita melihat ini. Ya. Tuhan ingin setiap kita melepaskan dosa-dosa kita. Nah, presiden yang terpilih dari bangsa Amerika ini dia mengatakan kita harus bertobat dan mengandalkan Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Karena Tuhan ingin benar-benar bangsa ini. Saya juga berdoa juga untuk bangsa kita. Presiden Amerika mengatakan bangsa kita ini harus bertobat. Maksudnya bangsa Amerika bertobat sungguh-sungguh untuk mengandalkan Tuhan semua. Yuk kita lihat apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan memberikan sebuah pernyataan nubuatan lewat seorang pramugari. Yuk kita lihat. Ya, tolong saya minta dengan hormat, HP ditaruh dulu semuanya. HP tolong ditaruh semuanya. Lihat ini, renungkan untuk kita benar-benar lepaskan dosa kita. Ya, yuk tolong jangan sibuk dengan HP-nya masing-masing. Saya minta tolong HP ditaruh dulu. Kita lihat apa yang. Ya. Jangan sampai dicuri sebuah kebenaran firman Tuhan. Ya. Karena saya dengan istri sepakat saya punya kelindungan untuk setiap jemaat Tuhan berkatin. Apa yang Tuhan janjikan terjadi kepada kita pribadi lepas pribadi. Yuk kita tonton ini. Nanti pakai suara saya bagaimana ini? It's like in the days of Noah.
As I was saying, my prophetic message for California, there's a dark cloud that's over California, which is the condition of the city, which is darkness. Just like in the days of Noah when they flooded the earth because of the evilness. I tell you that wrath is coming to Los Angeles, so make things right with God. If you don't know Jesus Christ, make things right with him. Jesus Christ died on the cross for your sins. He rose again in 3 days. Almost done. He's alive. He's the one true God. But the wages of sin is death, hell forever. He loves you. Repent. Put your faith in Jesus today. God bless you guys. God bless you. Ini terjadi sebuah kebakaran. Apa yang ketika itu dinyatakan, iya ada. Di mana itu yang aku cari punya aku kok nggak ketemu. Kebakaran di Florida, kebakaran di beberapa tempat itu. Nah, 10.000 perumahan itu, 10.000 perumahan itu terbakar semuanya karena nubuatan ini. Pertama yang dipesan, oh orang ini lagi stres, lagi ngigau, nah tetapi mereka tidak percaya dalam pesawat itu. Tapi akan setelah terbukti, oh iya, Tuhan murka, Tuhan marah, Tuhan menghukum. Menghukum bukan untuk membinasakan, menghukum untuk supaya bangsa itu bertobat. Bapak Ibu. Jadi jangan main-main dengan tahun 2025 ini. Ya. Terus dengan apa yang dikirimkan. Ya, saya sudah lihat beberapa kali, kemudian waktu itu Om Andreas juga menyatakan, nah, karena kita di tahun 2000 kemungkinan itu tergenapin 2030. Ya, nah, kita sudah tidak bisa jual beli pakai uang cash. Kalau kita sudah dipasang chip kita masing-masing. Wahyu berkata jelas. Kitab Wahyu berkata sangat jelas. Bapak Ibu. Ya. Ya ini ya di Google ya. Itu kebakaran. Kuat dan berpengaruh kelima di dunia dalam sekejap berubah menjadi neraka yang mengerikan. Sang iblis merah menari dengan liar, menjilati gedung-gedung pencakar langit serta rumah-rumah mewah dengan sangat brutal. Neraka dunia yang mengamuk dan melahap segala yang dilaluinya, meninggalkan jejak kehancuran yang mencekam. Langit yang menghitam dipenuhi oleh pesawat yang menjatuhkan bahan penghambat dan air ke bukit-bukit yang terbakar, seperti pertempuran udara melawan monster api. Pada hari Kamis, 9 Januari 2025, api yang mengganas sebagai iblis di Calabasas dan Hidden Hills, barat laut Los Angeles, melahap rakus lebih dari 50 hektar tanah dalam sekejap. Namun itu hanyalah awal dari mimpi buruk yang sesungguhnya. Calabasas dan Hidden Hills yang awalnya hanya terbakar 50 hektar, kini dilalap api seluas 960 hektar. Angin kencang yang bertiup hingga 60 mil per jam menyebarkan api dengan kecepatan yang mengerikan. Para pemadam kebakaran dengan kekuatan yang tersisa harus berusaha mati-matian mengatasi 5 titik api. Api yang bermula dari Pacific Palisades itu merayap bagai ular, menjalar ke arah barat menuju Malibu sepanjang Pacific Coast Highway. Jalur yang biasanya indah tersebut dalam sekejap berubah menjadi jalan menuju neraka. Api ini memaksa evakuasi besar-besaran lebih dari 180.000 jiwa pada Kamis pagi. Mereka dipaksa meninggalkan rumah, harta benda, serta kenangan mereka. Sebelumnya, pada hari Selasa, sang iblis merah telah lebih dulu melahap habis wilayah Eden, membakar lebih dari 5.000 bangunan dan mengubahnya menjadi abu. Kemudian di sebelah barat, di Pacific Palisades,
api menjalar ke pemukiman, melahap 5.300 bangunan lagi, menyisakan puing-puing dan kesedihan. Para pemadam kebakaran, bagai prajurit yang berperang melawan monster, berusaha mati-matian memadamkan kobaran api. Namun celakanya, cuaca buruk dan perubahan iklim ekstrim yang brutal membuat api semakin mengganas, menyapu apapun yang ada di hadapannya. Kini, hampir seluruh wilayah Los Angeles Raya dilanda amukan api yang tidak terkendali. Untuk hari ketiga, kota ini diselimuti asap tebal dan kepanikan. Sedikitnya 5 orang telah dinyatakan tewas, terpanggang hidup-hidup dalam neraka dunia ini. Dan sayangnya, ini hanyalah permulaan. Sheriff LA, Robert Luna, dengan suara bergetar memperkirakan bahwa jumlah korban tewas akan terus bertambah, seperti tumbal untuk api yang kelaparan. Kebakaran Palisade dan Eaton dan monster api yang mengerikan mencatatkan diri sebagai kebakaran paling merusak dalam sejarah Los Angeles. Mereka telah melahap hampir 28.000 hektar tanah, mengubah lingkungan yang dulunya hijau menjadi lautan abu serta arang. Ribuan bangunan telah hancur menjadi saksi bisu keganasan api, dan hampir 180.000 orang dipaksa mengungsi, sementara 200.000 lainnya hidup dalam bayang-bayang ketakutan, menunggu giliran mereka untuk dievakuasi. Para peneliti bahkan berani mengatakan bahwa ini adalah kebakaran paling merugikan dalam sejarah Amerika Serikat, dengan kerugian mencapai 150 miliar dolar. Angka ini menghancurkan rekor kerugian 30 miliar dolar. Angka ini menghancurkan rekor kerugian 30 miliar dolar yang disebabkan oleh kebakaran di California dan kebakaran lainnya pada tahun 2018. Di Pacific Palisades, kawasan mewah tempat para selebriti bermukim, pemandangan mengerikan terbentang dengan luas. Rumah-rumah megah yang dulunya berdiri dengan kokoh dan seolah tanpa celah, kini hanya tinggal puing-puing hangus yang berserak. Kabel listrik yang terputus berserakan di jalanan di antara mobil-mobil yang ditinggalkan oleh pemiliknya terbakar dan meleleh. Aroma asap tebal menusuk hidung dan mencekik setiap nafas. Penduduk yang memakai masker berkeliaran seperti hantu di kota mati, menatap nanar sisa-sisa rumah mereka yang telah hancur lebur. Memilih Hais Mikro bukan keputusan yang sulit. Dengan Hais Mikro, kami bisa meningkatkan time to Mari kita renungkan. Tahun demi tahun, Tuhan menyatakan bahwa Dia Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Besar, Maha Adil, Maha Benar, Maha Kudus, Maha Dahsyat, Maha Ajaib. Jangan pernah meremehkan pernyataan-pernyataan Tuhan. Jangan pernah meremehkan nubuatan-nubuatan Tuhan. Tuhan pasti mengenapi. Ayo, tetapi orang yang berlindung kepada Tuhan, Tuhan akan pelihara, Tuhan akan berkati, Tuhan akan jauhkan dari celaka. Pujian, terima kasih Om Asal. Saya juga sangat diberkati dengan pujian ini. Yuk kita nyanyikan pujian ini kembali. Kita datang kepada Tuhan. Kita akui setiap kita orang berdosa. Kita perlu Tuhan. Kita mau taat sama Tuhan. Kita mau nurut sama Tuhan. Kita mau setia sama Tuhan. Tuhan pasti berkati kita berlimpah-limpah. Aku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh
nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Tak kusangka sejak dulu Kau menuntun hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau mengerti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Tak kusangka sejak dulu Kau menuntun hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau mengerti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Tak kusangka sejak dulu Kau menuntun hidupku. Tuhan menuntun Di kita. altar Tuhan menunggu ku kita. sadari selama ini Selama ini Tuhan Kau menunggu kita. mengerti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Biar seluruh nafasku, biar seluruh hidupku, biar seluruh hidupku memuliakan, biar seluruh hidupku, seluruh hidupku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Yuk kita sepakat. Izinkan saya memimpin doa dan berdoa. Saya minta dengan kasih Tuhan, tangan kiri masing-masing Bapak Ibu dan semua taruh tangan kiri di dada kita masing-masing. Tangan kanan angkat ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan, ini setiap kami. Kami mohon ampun kepadamu Tuhan. Kami selama ini hanya memikirkan kami pribadi lepas pribadi. Kami akui Tuhan dosa dan kesalahan kami Tuhan, keegoisan kami masing-masing ya Tuhan. Ampuni Tuhan Yesus Kristus dengan darah-Mu yang maha kudus itu.
Setiap kami mau melepaskan kehendak kami ya Tuhan. Kami mau ikuti kehendak-Mu Tuhan. Karena kami mau disebut sebagaimana Engkau menyebut Abraham sahabat Bapa. Sahabat Tuhan Yesus. Kami mau disebut menjadi sahabat-sahabat-Mu Tuhan Yesus. Berikan kami roh taat, roh setia, roh mau dibentuk. Hamba-Mu mengangkat tangan buat kami semua Tuhan. Hamba-Mu memohonkan Tuhan. Berkat-Mu Tuhan, pemeliharaan, penjagaan-Mu, perlindungan-Mu, keselamatan Engkau Tuhan, kesehatan Engkau Tuhan, limpahkan kepada kami semua Bapa. Apa yang kami lakukan di dalam jalan-jalan-Mu, di dalam jalan Tuhan Yesus Kristus, maka perlindungan-Mu itu sempurna. Kami mau Tuhan, kami mau Tuhan, kami mau Tuhan. Kami menyadari kami ini di hadapan-Mu hanya setitik debu Tuhan. Tuhan itu bertata di surga. Bumi ini hanya alas kaki-Mu ya Tuhan. Kami sadar Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Maka perlindungan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, amin, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diberkati akan firman Tuhan. Kita juga diberkati melalui kesaksian tadi ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita. Terima kasih Bu Ana untuk kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari yang ibadah online juga. Biar Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan dan kita akan mendengarkan warta digital. Siapkan persembahan kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Kami sudah memuji menyembah-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah melihat kesaksian di multimedia. Untuk kami terus bersyukur dan bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Akan firman-Mu itu juga menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Di minggu kedua ini ada 2 kantong persembahan yang akan kami berikan. Kau sucikan persembahan yang akan kami berikan Tuhan untuk memperlebar kerajaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan Yesus menjadi kekuatan, berkat tercurah untuk kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberikan dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian memberikan persembahan di sebelah kiri kita. Sambil itu kita mendengarkan warta digital. Yes Church. Shalom, selamat datang di HS Church Bogor KFG. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga kerajaan Elohim. Jadwal kegiatan YHS Church Bogor KFG, pra-ibadah, setiap hari Minggu pukul 8.30 sampai pukul 8.45, ibadah umum setiap hari Minggu pukul 9, Family Blessing, setiap hari Rabu pukul 19 sampai selesai, olahraga badminton Sabtu Minggu kedua dan keempat pukul 11, latihan musik setiap Sabtu pukul 14 sampai selesai. 3 pilar YHS Church. Pilar 1 nama Bapa di sorga adalah Yahweh. Pilar 2 Yesus adalah pusat pemberitaan Injil dari gereja YHS. Pilar 3 gereja YHS memberitakan Injil anugerah dan kebenaran. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran.
One Mission, menjadi keluarga yang selalu membangun mesbah keluarga, pujian penyembahan, doa dan firman, menjadi keluarga yang berani hidup benar dan kudus di hadapan Elohim, menjadi keluarga yang membawa damai, dan berdampak di lingkungannya, menjadi keluarga yang siap dimuridkan dan menjadi pemimpin, untuk melayani kerajaan Elohim. One Vision, menjadikan keluarga-keluarga sebagai keluarga kerajaan Elohim, yang siap menjadi pemimpin dan membangun gereja sesuai kehendak Elohim, untuk Indonesia dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus. Informasi, bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan, dapat menghubungi PSA di Tantono di nomor telepon 0811109799. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian Warta Digital. Saya undang berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dan menerima berkat dari Tuhan. Yang membelah laut, yang terikat badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang membelah laut, yang terluka badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi, yang membelah laut, Yang membelah laut, yang terluka badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau berdaulat atas setiap kami. Mulai saat ini Engkau akan memberkati kami lebih lagi Tuhan. Kami terima berkat Bapa Surgawi di dalam cintanya Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus memberkati setiap kami. Mulai detik ini sampai selama-lamanya. Berlipat-lipat kali ganda. Yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Happy birthday Ibu Ina. Happy birthday Ibu Ina. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Ibu Ina. Doain dulu ya. Akhir bulan kuenya ntar. Mari kita arahkan tak terkasih yang hari ini bertambah usianya yang begitu luar biasa dan semakin luar biasa di dalam Tuhan. 17 tahun ya? plus. Oke. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sudah tambahkan usia 1 tahun kepada saudara kami yang terkasih ini Tuhan. Tuhan, Engkau yang penuhkan beliau dengan talenta yang begitu luar biasa. Biarlah saat ini terbuka lebar Tuhan. Dia berkembang Tuhan, ke kanan, ke kiri Tuhan, ke depan dan ke belakang Tuhan. Secara apapun Tuhan kapasitasnya menjadi besar ya Bapa. Untuk multi talenta terhadap Engkau Tuhan. Dan dia senantiasa terus berharap hanya kepada Engkau.
Bapak, sebagai seorang istri Tuhan, dia menjadi penolong yang begitu luar biasa untuk suaminya. Dia akan membawa Tuhan suaminya ke pintu-pintu gerbang yang akan diperhitungkan oleh banyak orang, Bapak. Sebagai seorang ibu Tuhan, Bu Ina Tuhan, dia mempunyai kasih yang begitu luar biasa anak-anaknya. Mendidik dengan benar ya Bapak. Sehingga anak-anaknya Tuhan menjadi lebih daripada pemenang Tuhan. Sebagai pribadi Tuhan, dia akan mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Biar dia memiliki hati yang murni daripadamu. Terpujilah namamu Bapa, besarlah kehendakmu atas hidup Ibu Ina. Haleluya, amin. Ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagia yang kau beri. Bukan janji, Kita maju, kita foto. bukan seikat bunga atau puisi juga. Bukan yang baik, Modal dikit padamu, doa tulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu. Ayo kita foto-foto. Cita-citamu mudah-mudahan diberi umur